Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
dalam PA online ini kita akan belajar dari kitab Yosua. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tak ulangi Van ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam PA online malam ini kita akan belajar dari kitab Yosua. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan lewat PA online. Urapi hamba-Mu dan biar urapan yang sama ada pada umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita belajar dari kitab Yosua, maka kita tahu penulisnya adalah Yosua. Temanya menaklukkan Kanaan. Tanggal penulisan abad ke-14. Kitab Yosua merupakan kelanjutan sejarah Pentatos. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi sungai Yordan memasuki Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan menetapnya ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Tanggal Alkitabiah untuk masuknya Israel ke Kanaan adalah sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab ini meliput 25 sampai 30 tahun selanjutnya dalam sejarah Israel, mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Maka sudah sepantasnya kitab ini dinamakan menurut tokoh utama yang memainkan peran utama selaku pemimpin yang ditetapkan Allah sepanjang kitab ini. Sejarah mencatat Yosua mempersiapkannya dengan baik untuk menjadi pemimpin penaklukan. Yosua yang hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir menyaksikan 10 tulah hukuman. Paskah pertama, penyeberangan ajaib Laut Merah dan tanda-tanda, dan hukuman-hukuman adikodrati sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Dia menjadi panglima perang di bawah Musa dalam perang melawan suku Amalek tidak lama sesudah meninggalkan Mesir. Dan hanya ia sendiri yang menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan 10 hukum. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Nah, kitab Yosua ditulis sebagai catatan mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janji perjanjiannya kepada Israel mengenai tanah Kanaan. Kemenangan penaklukan disebut sebagai tindakan penebusan Allah bagi Israel dan tindakan penghukuman atas kebudayaan Israel yang merosot. Kekerasan yang dicatat di dalam kitab ini harus dilihat dari perspektif ini. Arkeologi menegaskan bahwa kebejatan dan kekejaman yang merajalela menjadi ciri khas dari suku-suku Kanaan yang diganti oleh Israel. Kitab Yosua juga mencatat sejarah penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua setelah wafatnya Musa, yang mencakup penyeberangan sungai Yordan secara ajaib, runtuhnya tembok Yeriko, pertempuran melawan aliansi raja-raja Kanaan, pembagian tanah bagi 12 suku, hingga pembaharuan perjanjian di Sikem sebelum kematian Yosua. Tapi malam ini kita akan belajar satu saja dari kisah penyeberangan sungai Yordan secara ajaib. Setelah menyeberang sungai Yordan, Tuhan memerintahkan Yosua untuk mendirikan 12 batu peringatan yang diambil dari tengah sungai.
Batu-batu ini didirikan di Gilgal sebagai monumen abadi untuk memperingati mujizat pengeringan secara ajaib Sungai Yordan dan kesetiaan Tuhan bagi generasi mendatang. Saya membacakan dari Yosua pasal 4 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini dan dari tengah-tengah Sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. 4. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? 7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu terputus. Sebab batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. 8. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah Sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang mendirikan batu-batu peringatan sebagai penanda akan adanya suatu peristiwa yang ingin dikenang dan diperingati. Ada batu peresmian sebuah bangunan, ada pula batu nisan. Semua batu itu dibuat dengan tujuan untuk menjadi tonggak sejarah dari sebuah proses, peristiwa, atau kisah hidup seseorang. Batu peringatan seperti itulah yang Tuhan mau dan perintahkan kepada umat Israel untuk dibuat setelah mereka keluar dari Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Batu-batu peringatan itu dibuat dari batu-batu yang diambil dari tengah Sungai Yordan, dari tempat para imam berjejak, dan kemudian ditegakkan Yosua di Gilgal di batas timur Yerikho. Melalui batu-batu tersebut, Allah menghendaki agar umat Israel tidak lupa akan karya Tuhan yang ajaib, yaitu bahwa Allah telah membuat Sungai Yordan tersibak menjadi daratan yang bisa dilalui umat Israel sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Melalui batu-batu peringatan itu, umat bisa bercerita kepada anak cucu mereka tentang karya Tuhan yang dahsyat. Dengan begitu bangsa Israel dan anak cucu mereka bisa diteguhkan imannya melalui ingatan akan karya-karya Tuhan yang ajaib. Dengan cara seperti itu pula iman bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Melalui kisah Alkitab ini kita bersyukur karena ada sarana yang bisa dipakai untuk membantu kita dalam mengingat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Ada sarana untuk bercerita kepada anak cucu atau siapapun yang mau mendapatkan manfaat dari batu-batu peringatan itu. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita membangun atau memiliki batu-batu peringatan semacam itu di dalam hidup kita? Kalau belum, mari kita buat batu-batu peringatan untuk setiap hal luar biasa atau istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dari situ mari kita ceritakan kepada anak cucu
dan siapapun, agar mereka memiliki iman yang kuat dan semakin percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan segala kebaikannya, Allah akan selalu menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kita sebagai umat kesayangannya, dan Tuhan menolong kita untuk tidak melupakan perbuatan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita masing-masing. Berbicara tentang Sungai Yordan, bangsa Israel memang pernah mengalami mujizat dahsyat ketika mereka menyeberangi Laut Merah dalam keadaan kering dengan cara menyusuri dasarnya. Tapi jangan lupakan juga perjalanan luar biasa mereka menyeberangi Sungai Yordan. Ya, sungai ini menjadi bersejarah tidak hanya karena Tuhan Yesus pernah dibaptis di sini, tapi karena Israel versi Yosua juga pernah menyeberanginya dalam keadaan kering ketika akan memasuki tanah Kanaan. Secara etimologis nama Yordan berasal dari bahasa Ibrani Yarden yang berarti yang menurun. Mengalir dari Danau Galilea sampai ke Laut Mati, menyusuri aliran sepanjang 160 km. Ya. Dan dibentuk oleh kesatuan beberapa mata air yang mengalir dari Gunung Hermon. Sungai ini merupakan sungai paling penting di Israel. Sungai Yordan mengalir pada sebuah lembah datar yang sangat subur dengan tumbuh-tumbuhan tropis di kanan kirinya. Dari situ Sungai Yordan mengalir dalam beberapa riam, melintasi tebing-tebing yang penuh batu sebelum akhirnya masuk Danau Genesaret. Ia kemudian turun dari ketinggian 270 ke lembah 280 meter, ya. Dengan tikungan yang tak terbilang banyaknya, dia mengalir ke arah selatan menuju Laut Mati. Anak Sungai Yordan pada bagian timur yang termasuk paling penting adalah Yermuk dan Yabok. Dari situ mengalirinya memungkinkan orang untuk melintasi sungai, terutama di dekat Bet-Shean Yeriko. Meski demikian, Sungai Yordan selalu menjadi batas antara Kanaan dan daerah timur Yordan. Itu yang bisa kita pelajari dari Sungai Yordan dan tentang batu peringatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam ini. Meteraikan dalam hati kami agar setiap kami memiliki batu-batu peringatan pertolongan Tuhan yang ajaib yang sudah kami alami menjadi cerita nyata bagi anak, cucu, dan generasi penerus yang akan datang. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu, terjemahkan dari yang lebih hamba-Mu bisa sampaikan malam ini. Dan berkati kami semua. Sepanjang malam ini kami serahkan diri kami dalam tuntunan, dalam perlindungan Tuhan. Biar sepanjang malam ini kami menikmati istirahat yang baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan roh, jiwa, dan tubuh yang sehat untuk kembali melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.